di sini. Sebelumnya itu pelajaran matematika ya. Ya. Jadi Bapak di sini akan berkenalan terlebih dahulu kepada kalian semua. Bapak dari kampus Universitas Indraprasta PGRI yang ada di Jakarta Timur. Ada yang tahu Jakarta Timur? Ya, sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian semua di jam siang ini ya. Tadi di awal Bapak sudah memperkenalkan Bapak dari kampus Universitas Indraprasta. Oh, berkenalan. Oh iya, berkenalan dulu ya. Ya, nama Bapak Muhammad Raihan. Bapak salah satu mahasiswa di universitas tersebut. Bapak sedang menjalani perkuliahan tentang materi bimbingan konseling. Siapa yang di sini bimbingan konseling? Nah, bimbingan konseling itu adalah proses membantu orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, belajar, itu bisa terjadi dalam bimbingan konseling. Nah, di sini Bapak akan memberikan layanan informasi yang berupa pemberitahuan kepada kalian semua. Apa sih layanan informasi itu? Layanan yang berguna atau yang diberikan dari suatu sumber untuk masyarakat setempat ataupun forum-forum lainnya. Nah, di sini layanan informasi yang Bapak berikan tentang perencanaan karir. Untuk itu, kalian semua bisa bertanya ataupun menanyakan tentang layanan karir tersebut. Perencanaan karir, maaf. Seperti itu. Ya, layanan informasi yang akan Bapak berikan untuk kalian semua itu adalah tentang perencanaan karir. Di sini ada yang tahu perencanaan karir? Nah, bagi yang belum tahu nih Bapak menjelaskan. Perencanaan karir itu di mana kalian semua nanti saat misal sekarang kalian kelas 12 awal di semester awal, itu benar-benar harus kalian mempersiapkan diri kalian sendiri untuk langkah selanjutnya. Nah, perencanaan karir ini ialah planning atau sebuah rencana yang akan kalian tempuh setelah dari masa pendidikan ini. Begitu. Apabila kalian inginnya masih di pendidikan, kalian bisa lanjut dengan kuliah. Tetapi, jika kalian ingin yang namanya berkarir, kalian setelah lepas masa sekolah atau lulus, kalian bisa lanjut bekerja. Maka dari itu, di sini Bapak akan mengartikan perencanaan karir itu penting bagi kalian semua di dalam proses hidup ini. Apalagi kalian semua nanti akan berpisah dengan teman-teman semua nih. Apakah ada yang teman-teman ada yang kuliah, ada yang langsung kerja, ada yang mau stop dulu, tidak mau pendidikan, tidak ada yang mau kerja juga, akan rehat dulu 1 tahun 2 tahun, itu nggak tahu. Semua tergantung dengan kalian semua. Nah, perencanaan karir itu ingat ya, penting sekali buat kalian semua yang ada di kelas ini sekarang nih, untuk menopang proses yang di masa depan. Menopang proses nih, masa depan kalian ditentukan oleh kalian sendiri. Ya, dari perencanaan karir tersebut pasti ada manfaat-manfaatnya yang pasti juga kalian butuh banget nih. Manfaat perencanaan karir itu saya berikan beberapa contoh ya. Menyiapkan rencana-rencana untuk masa depan yang lebih baik. Apa sih maksudnya? Begini, kalau seandainya kalian lulus tanpa persiapan apa-apa, mau kemana? Akan begitu-gitu aja, kan gak mungkin. Pasti kalian membutuhkan suatu rencana untuk masa depan kalian yang lebih bagus lagi. Itu semua tergantung dari kalian ya. Nah, yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang aktif, yang berefektivitasnya bagus, terencana. Apa sih yang dimaksud seperti itu? Gini,
kalian sebagai lulusan baru itu sangat penting dalam dunia selanjutnya. Dunia kerja, dunia pendidikan itu pasti akan kalian tempuh. Dengan begitu, pengalaman kalian di masa sekolah seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan yang lainnya, les, privat, OSIS, itu akan berguna di dalam langkah selanjutnya. Bisa di dalam dunia pendidikan seperti kuliah, dunia pekerjaan, kalian mempunyai soft skill yang baik, itu akan berguna banget. Ya, selanjutnya ada yang namanya menyiapkan rencana pada penempatan internasional. Maksudnya begini, apabila kalian sebagai lulusan baru itu mempunyai pengalaman dan kalian ditempatkan di sebuah, anggap pekerjaan, kalian diterima di suatu perusahaan yang bagus. Nah, kalian mendaftar sesuai dengan kemampuan kalian, kualifikasinya pas dengan apa yang kalian inginkan. Di perusahaan tersebut kalian akan berguna banget dengan apa yang kalian punya sebelumnya. Soft skill yang saya maksud. Apa sih soft skill itu? Ya semacam keahlian khusus dalam bidang tertentu. Itu pasti akan berguna banget. Selanjutnya, fasilitas tempat yang mumpuni. Artinya begini, jika kalian setelah lulus, kalian mempunyai ide atau karya-karya cemerlang, kalian bisa menerapkan di dalam forum ataupun di dalam sebuah media sosial. Kalian tempatkan diri kalian sebagus mungkin. Lagi sekarang ramai, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, itu pasti kalian pakai semua. Gunakan keahlian-kalian itu untuk fasilitas yang bagus, dan bagi diri kalian itu akan mendapat nilai plus, kelebihan lah yang saya maksud. Seperti itu. Oke, agar bisa lebih terlaksana dengan baik dan lebih jauh lagi materi yang kita akan bahas, saya ingin dengan kalian semua ini lebih nyaman belajar juga. Kita akan membuat sebuah perjanjian seperti ini. Kalau bagi saya, apapun mah mudah, itu gampang bagi saya. Mau nilai itu mudah. Tapi gini, semisal saya sedang membicarakan sesuatu atau membahas sesuatu, kalian harus tenang. Nanti ada saatnya kita bisa tertawa, kita bisa bercanda, dan kita juga bisa serius. Itu ada saatnya. Semisal saya lagi menjelaskan materi tentang perencanaan karir ini, lalu kalian ada yang berbisik atau kalian ada yang tertawa atau yang ngobrol, mohon maaf, saya harus tegur kalian dengan sebaik mungkin. Itu untuk yang pertama sih, baik-baik dulu ya, saya berikan teguran. Tapi kalau seandainya tidak bisa, saya mohon maaf harus keluarkan kalian dari kelas ini, karena itu akan mengganggu kenyamanan siswa yang lain. Nah, saya orangnya nggak terlalu suka yang namanya terlalu ini ya, fokus-fokus itu nggak terlalu suka. Saya sukanya humor aja biasa, nggak usah dibawa serius. Nah, terpenting kalian juga harus menghargai saya. Kalau kalian menghargai saya akan menghargai kalian juga. Mudah bukan? Itu aja sih bagi saya. Lalu kedisiplinan dalam saya materi saya kan, atau belajar soal saya ini, itu cukup kalian duduk tenang, rapi, masuk tepat waktu aja. Itu udah cukup banget bagi saya. Nggak perlu ada yang, ya mungkin 5 menitan aja lah saya kasih yang telat masuk, 5 sampai dengan 10 menit. Itu oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada keberatan yang mungkin kalian ingin ajukan? Tidak ada? Oke. Sebelum memulai kegiatan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena dengan terciptanya berdoa, itu akan membuat pikiran kita jadi lebih tenang, rileks dalam kalau dibilang itu fokus kepada pembelajaran. Nah, itu sangat penting banget, berdoa. Dengan berdoa juga kita bisa menyerap ilmu yang tadinya kita nggak tahu, akhirnya tahu. Dan juga terlebih dahulu kita pastinya dengan berdoa itu tidak melangkahi sang kuasa yang senantiasa memberikan kita sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat dari yang kuasa.
Seperti itu ya. Yuk berdoa di tunggu. Saya ingin menunjuk salah satu ketua kelas di sini untuk memimpin doa. Yuk. Berdoa, silakan. Saya tunggu. Ya, dari materi yang sudah kita lakukan tadi, sudah pembahasan tadi, sampai sini kalian sudah mengerti belum? Oke. Ya, perencanaan karir itu penting bagi kalian. Penting sekali. Apalagi kalian yang lulusan muda ini sangat harus dipikirkan dengan matang. Apalagi dunia kerja, dunia pendidikan itu berbeda. Kalian tuh harus bisa menentukan di mana kalian akan berlabuh. Seperti itu. Kalau nantinya kalian bingung, kalian mau bagaimana? Oh iya, Bapak ingatkan lagi, sekali lagi, perencanaan karir itu juga perlu yang namanya diimbangi dengan kesepakatan kedua orang tua. Libatkan orang tua kalian untuk menentukan karir apa yang kalian inginkan. Ya, mungkin pembahasannya cukup sampai di situ saja. Semoga kalian bisa mengerti. Sampai sini, sekali lagi Bapak tanya, sampai sini ada yang belum paham atau ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang ingin kalian diskusikan dengan Bapak? Boleh. Ya, kalau tidak ada, mungkin bisa Bapak akhiri materi kali ini. Semoga manfaat dari materi yang Bapak berikan untuk kalian itu berguna banget nih, terutama buat kalian yang kelas 12 sekarang. Dicatat, nanti Bapak share powerpointnya ataupun slide ininya. Semoga berguna. Bapak pamit undur diri. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.